Pemirsa kan kembali lagi bersama Pak SBY. Pak SBY, tadi Bapak cerita mengenai bahwa Bapak memberikan masukan mengenai, bukan masukan ya, artinya melihat kondisi-kondisi internasional terhadap bangsa kita. Ini kira-kira dengan adanya Brexit dan ternyata menumbuhkan nasionalisme di beberapa negara-negara tersebut, malah sampai di Amerika Latin juga terjadi seperti itu. Kira-kira menurut Bapak bagaimana Pak pandangan Bapak mengenai hal ini? Itu menarik, Bung Arya. Saya juga menyampaikan pandangan saya di berbagai forum. Kebetulan saya masih sering diundang oleh forum-forum internasional, oleh teman-teman saya di luar negeri, di Australia, di negara-negara Asia, misalnya di Tokyo, di Seoul, di Beijing, dan bahkan 1,5 bulan yang lalu saya diminta berbicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa New York untuk menyampaikan pandangan saya sebagai 1,5 bulan lalu, Pak ya? Iya, sebagai former presiden tentang perdamaian dan keamanan internasional. Apa yang menjadi isu-isu krusial saat ini. Saya katakan waktu itu banyak perkembangan baru di dunia ini. Banyak. Salah satu di antaranya adalah isu bangkitnya nasionalisme baru. Tapi dalam konotasi yang tidak positif. Yang saya sebut dengan narrow nationalism. Apa artinya? Ada tanda-tanda seperti di Eropa. Tiba-tiba tanpa diduga-duga Inggris keluar dari Uni Eropa setelah 43 tahun bersama-sama Uni Eropa. Alasannya bisa bermacam-macam, tapi satu hal, barangkali itu juga menunjukkan bangkitnya nasionalisme baru Inggris. Tidak mau terlalu diatur oleh Uni Eropa, oleh Brussels. Oleh karena itulah kita harus mencermati perkembangan dunia ini. Indonesia juga hati-hati, jangan kita lantas ikut-ikutan menjadi sangat nasionalistik. Nasionalisme penting, NKRI harga mati, kedaulatan itu harus kita jaga, tidak boleh dikompromikan. Tetapi ingat, di samping kita cinta tanah air, tetapi kita juga harus menjaga persahabatan dengan semua bangsa, dengan semua negara, utamanya ASEAN, karena persahabatan itu juga membawa keuntungan bagi diri kita. Itulah yang sering saya sampaikan kemarin, keseimbangan antara nasionalisme yang memang itu tidak boleh ditawar-tawar, tetapi juga kebersamaan dengan sahabat kita untuk kepentingan Indonesia sendiri. Nah ini Pak, pengaruh ekonomi terhadap Brexit dan kuatnya nasionalisme dari China, Putin dan sebagainya, Rusia itu bagaimana terhadap Indonesia sendiri? Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau keluarnya Inggris dari Uni Eropa memang yang bergetar sekarang Uni Eropa tidak mudah ini. Perlu semacam penyelesaian dengan cost, dengan harga yang tidak kecil. Namun kalau kita kaitkan dengan Indonesia, satu hal yang perlu kita pelajari adalah ASEAN bisa jadi mengalami nasib seperti Uni Eropa kalau kita tidak pandai-pandai menjaga kebersamaan di ASEAN. Misalnya, kalau demi katakanlah single market di ASEAN ini, ASEAN Economic Community, lantas dipaksakan semua negara harus begini, harus begitu, perdagangannya, investasinya, aturan mainnya, saya khawatir tidak semua negara ASEAN siap. Mungkin Singapura siap, Malaysia siap, Indonesia relatif siap, bagaimana Laos, bagaimana Kamboja, bagaimana Myanmar dan lain-lain. Oleh karena itu, belajarlah dari pengalaman Uni Eropa, diperlukan kebersamaan, tidak boleh terlalu memaksakan. Dengan demikian, baik yang sudah maju atau atau yang relatif belum maju, diajak bersama-sama. Itu juga perlu kita jadikan perhatian. Pendek kata, Bung Arya, apa yang terjadi di Eropa, di Asia Timur, melemahnya ekonomi Tiongkok, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan misalnya, ada yang langsung berkaitan dengan ASEAN, berarti Indonesia juga terlibat, ada yang tidak langsung. Yang paling baik negeri kita siap. Apapun yang terjadi di dunia kita siap sehingga tidak mengalami gejolak ataupun tekanan yang tidak perlu. Nah ini Pak, bagaimana menyiapkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan Bapak melihatnya apakah sudah menuju ke sana dalam berapa tahun belakangan ini? Ekonomi kita 2 tahun terakhir terus terang mengalami tekanan. Sebenarnya begini Bung Arya, era saya dulu kan juga tidak mudah ya. Ada krisis harga minyak tahun 2005.
ada krisis ekonomi global tahun 2008-2009. Tidak mudah, tetapi kita tidak terlambat. Kebijakan kita, solusi kita, alhamdulillah tepat. Sehingga negara lain berdarah, ekonominya jatuh, ada yang minus, serendah-rendahnya kita dulu 4,5%. Dan bahkan ketika ekonomi mengalami krisis, ekonomi Indonesia tumbuh nomor 2 setelah Tiongkok di antara negara G20. Apa yang ingin saya sampaikan? Ya, memang dunia sedang tidak bersahabat. Ekonomi di Asia juga mengalami tekanan, demikian juga ekonomi di negeri kita. Oleh karena itu sudah saya sampaikan berkali-kali dengan tujuan yang baik agar Presiden Jokowi, pemerintahan kita benar-benar secara serius mengatasi perlambatan ekonomi ini, secara serius mengatasi melemahnya daya beli rakyat, secara serius menjaga stabilitas harga, secara serius membangkitkan kembali investasi, perdagangan, dan semua fundamental ekonomi kita. Kalau itu terus dilakukan, ya meskipun cuaca tidak cerah, katakanlah begitu, kita tidak perlu khawatir akan mengalami tekanan yang lebih buruk lagi. Kasihan rakyat. Kalau yang kaya mungkin tidak begitu terasa, yang menengah ke atas mungkin terasa sedikit, tapi rakyat kita yang misalkan tidak mudah mendapatkan pekerjaan, penghasilannya kecil sekali, harga sudah terlanjur naik beberapa bulan yang lalu, mereka akan menjadi korban. Oleh karena itu saya mengatakan belum lampu merah, tetapi kalau tidak dengan serius diatasi, kecenderungannya tidak baik. Nah tapi Pak, ini kan ada juga kekhawatiran kita akan ada gagal fiskal dalam beberapa, karena debt rasio kita terhadap utang ini juga tidak begitu baik. Itu gimana Pak kira-kira? Betul. Saya juga sudah menyampaikan secara baik-baik. Tekanan fiskal itu juga saya alami dulu. Ada juga. Tapi cara mengatasinya, kalau tidak seimbang antara penerimaan dengan pengeluaran, yang kita kurangi pengeluaran kita agar tidak ditutup dengan utang. Kalau cara menutupnya dengan utang itu paling mudah, tapi membebani anak cucu kita. Jangan. Lebih bagus kalau pajaknya berkurang, penerimaan berkurang daripada utang. Tolong disesuaikan pembelanjaannya. Tundalah yang bisa ditunda. Kita ingin misalkan membangun 100 infrastruktur. Nah, kalau ekonomi sedang buruk, fiskal sedang susah, daripada membangun infrastruktur dengan utang, ditundalah sebagian tahun depan. Ada cara seperti itu. Pengeluaran pemerintah juga dikurangi. Boleh. Di kementerian dikurangi pengeluarannya, asalkan tidak malah menyusahkan rakyat yang berpenghasilan rendah. Itu saja menurut saya yang harus diperhatikan oleh pemerintah sekarang. Pak, langkah yang dilakukan dengan menambah anggaran kita dengan tax amnesty ini gimana kira-kira Pak? Tax amnesty itu juga dilakukan oleh sebagian negara di dunia ini. Banyak yang gagal, meskipun ada 1-2 yang berhasil. Tapi ingat, tax amnesty itu sendiri kan sesuatu yang terpaksa dilakukan. Apalagi kalau tidak melihat asal-usul harta. Ini berbahaya sekali. Bagaimana kalau ada yang dianggap korupsi 100 juta diadili, dimasukkan penjara, ada 1-2 triliun uang hasil korupsi, hasil pencucian uang, kejahatan narkotika, dikasih karpet merah, lenggang kangkung. Itu tidak adil. Oleh karena itu, boleh saja tax amnesty, tapi pastikan undang-undangnya benar, adil bagi semua. Dan yang penting begini, tax amnesty itu jangan dijadikan sesuatu yang pasti akan kita terima. Salah, nanti sudah kita hitung penerimaan kita misalnya 2.000 triliun, termasuk tax amnesty. Nah, bagaimana kalau tax amnesty-nya tidak sampai? Itu tambah berdarah lagi, tambah bleeding lagi kita punya APBN atau fiskal. Saya mengatakan silahkan tax amnesty, tapi yang benar undang-undangnya, pelaksananya juga yang benar, dengan harapan jangan hanya menggantungkan tax amnesty sebagai solusi atas fiskal kita yang bermasalah sekarang ini. Nah Pak, ini kira-kira untuk, kan masih ada waktu 6 bulan untuk kita sampai akhir 2016, kira-kira solusi yang bisa dicari oleh pemerintahan sekarang kira-kira apa Pak untuk menambah pendapatan ini kira-kira? Yang paling masuk akal sebetulnya kurangi pembelanjaan pemerintah.
pada batas tertentu. Oke, tetapi juga berikan dorongan agar sektor real bergerak kembali. Kalau sektor real bergerak kembali, pajaknya otomatis akan meningkat. Jadi jangan sampai digenjot pajaknya tanpa memberikan ruang mereka untuk bangkit, tambah susah. Kalau susah, lebih sedikit lagi pajak yang masuk, shortage-nya menjadi lebih besar lagi. Inilah diperlukan kebijakan yang koheren, kebijakan terpadu yang kena segalanya. Pertumbuhan meningkat kembali, investasi bergerak, perdagangan bergerak, harga stabil, rakyat yang susah dibantu, begitu. Dengan demikian, ya sekali lagi, meskipun 6 bulan, masih bisa kita selamatkan fiskal kita. Masih bisa, menurut pandangan saya. Oke, terima kasih. Ini kita Pak, untuk sesi ini kita sudah bicara mengenai kondisi terhadap pembangunan, pendapatan, dan juga nanti kita akan lebih jauh bicara mengenai akibatnya terhadap masyarakat kecil. Baik. Karena ini sangat berpengaruh kesejahteraan rakyat. Iya. Pemirsa, kami kembali lagi setelah yang satu ini.